Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, meskipun sore, mudah-mudahan semangatnya nanti berlanjut sampai di kegiatan Gali Dinner. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Saya akan mencoba untuk sharing ya. Kalau tadi Indosat memang core bisnisnya menjadi satu perusahaan telco, tetapi apa yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana peran digitalisasi dalam hal ini untuk mendorong kinerja sosial perusahaan. Makanya yang tema yang akan saya bawakan adalah enhancing social performance for company by digitalization. Jadi bagaimana kita meningkatkan kinerja sosial dari perusahaan dengan mengoptimalkan digitalisasi. Next. Ya, ini sedikit outline yang akan kami coba sampaikan Bapak Ibu semua. Yang pertama nanti saya sedikit memperkenalkan terkait dengan olah karsa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendorong adanya praktek bisnis berkelanjutan dengan framework ESG. Kemudian yang ketiga, secara spesifik saya coba akan sharing. Kalau tadi aspek environment rasanya sudah banyak dibahas, bagaimana S atau social aspect di dalam ESG dan alignment-nya dengan social responsibility guidance. Karena terkait dengan tanggung jawab sosial itu sudah ada di dalam ISO 26000, sehingga bagaimana alignment-nya antara S di dalam ESG dengan ISO 26000. Kemudian yang keempat, sebagai satu parameter untuk melihat aspek kinerja sosial perusahaan adalah dengan melihat bagaimana social license to operate, bagaimana dukungan masyarakat terhadap operasi perusahaan, bagaimana kemudian penerimaan stakeholder dan masyarakat terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Yang kelima, bagaimana kemudian meningkatkan ya kinerja sosial dengan intervensi community development. Yang keenam, nanti treatment di dalam pengembangan masyarakat saya coba akan share juga berkaitan dengan framework Sustainable Livelihood Approach atau SLA. Yang ketujuh, nanti kami juga akan coba sampaikan terkait dengan, karena ini bicara community, maka kita juga perlu mengenal apa itu community asset di dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan, intervensi lainnya selain kita mengenal apa itu community asset, juga bagaimana intervensi corporate social innovation dan juga creating shared value, yang tadi juga beberapa saya lihat dari beberapa company sudah menyampaikan sebetulnya aspek corporate social innovation maupun creating shared value dari berbagai macam sektor bisnis. Dan yang terakhir nanti baru saya coba preview satu platform yang kami coba buat, namanya Social Responsibility Application, untuk membantu Bapak Ibu semua dalam hal meningkatkan ya kinerja sosial dalam konteks ESG. Itu 9 topik yang coba akan saya sampaikan, mudah-mudahan 20 menit ini bisa disampaikan secara efektif. Oke, terkait dengan olah karsa, singkatnya, olah karsa merupakan end-to-end corporate sustainability management yang kami lakukan mulai dari research and consulting, sustainability service, dan juga ESG digital platform. Selama 3 tahun ke belakang, kami bekerja sama lebih dari 100 perusahaan dan juga 300 proyek di seluruh Indonesia. Next. Ya, kalau kita bicara ESG, sebetulnya di situ disampaikan bahwa ESG is non-financial performance assessment relating to environment, social and governance practice and impact. ESG is used by stakeholder, especially investor, to understand company risk and opportunity. Yang ingin saya highlight bahwa kalau kita bicara terkait dengan ESG, kita selalu berbicara berkaitan dengan risk dan juga opportunity. Jadi bagaimana kemudian kita melihat aspek yang paling signifikan berpengaruh di dalam proses bisnis Bapak Ibu semua. Tentu di masing-masing sektor bisnis itu punya hotspot resikonya masing-masing. Sehingga masing-masing juga punya materiality isu yang berbeda di masing-masing sektor bisnisnya. Dan itu kemudian diintervensi oleh Bapak Ibu dengan inisiatif sustainability yang mudah-mudahan bisa menciptakan opportunity baru dalam pengembangan bisnisnya. Ini mungkin beberapa isu spesifik ya, kalau kita bicara environment mungkin sudah sangat familiar terkait dengan greenhouse gas, carbon emission, kemudian clean energy dan lain sebagainya. S juga berkaitan dengan customer certification, data protection, termasuk juga berkaitan dengan community relation. Next. Ya, bagaimana kemudian alignment antara S di dalam ESG dengan social responsibility guidance? Yang pertama, kalau kita bicara S di dalam ESG itu bagaimana kemudian kita bisa measure ya, mengukur dan juga manage relationship kita
dengan stakeholder yang sifatnya internal maupun eksternal. Kalau kita bicara ESG, specifically di S, setidak-tidaknya ada 4 stakeholder yang kemudian kita perlu manage, baik itu employee, customer, supplier, maupun community. Makanya tadi beberapa inisiatif yang disampaikan Bapak Ibu dari beberapa company itu menyebutkan beberapa intervensi yang dilakukan baik itu untuk karyawan, customer, supplier, maupun dengan community. Lalu kemudian apa sih korelasinya dengan ISO 26000? ISO 26000 yang mengatur terkait dengan Social Responsibility Guidance itu menyampaikan bahwa tanggung jawab sosial sebuah organisasi atau perusahaan itu terdapat 7 core subjeknya. Community Involvement and Development itu satu di antara 7 yang lain. Di situ mungkin ada isu juga terkait dengan consumer, di situ ada isu terkait dengan labor practice, dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung memang ada keterkaitan dengan beberapa indikator di dalam ESG. Maka kemudian alignment-nya, kalau di dalam matriks ESG itu lebih banyak menyampaikan data-data yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan ISO 26000 karena dia sebuah guidance atau panduan, maka guidance-nya banyak sekali berbentuk panduan-panduan yang sifatnya kualitatif. Sehingga dua-duanya kalau saya pikir itu bisa diterapkan secara hand in hand di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Next. Nah, ini yang juga ingin saya perkenalkan bahwa untuk memastikan kinerja sosial kita efektif di perusahaan Bapak Ibu semuanya, maka salah satu parameter yang bisa kita gunakan adalah bagaimana adanya social license to operate, dan bisa disampaikan di dalam social license to operate index. Itu dilihat dari beberapa aspek, baik itu aspek economic legitimacy, di situ disampaikan bagaimana pelibatan vendor lokal, bagaimana kemudian di situ berkontribusi terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian social political legitimacy, interactional trust, dan juga institutional trust. Nah, ini beberapa aspek yang kemudian mempengaruhi bagaimana tingkat penerimaan perusahaan. Sehingga ketika kita bisa melakukan assessment social license to operate ini, kita bisa tahu bagaimana posisi perusahaan kita. Apakah ada posisi yang withdraw, acceptance, approval, atau bahkan sampai pada level psychological identification. Nah, ini menjadi parameter utamanya bagi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki wilayah operasi yang berdekatan dengan aktivitas komunitas atau masyarakat. Jadi pergerakan data yang bisa kita pantau dalam parameter social license to operate ini sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis Bapak Ibu semuanya. Next. Lalu kemudian intervensi apa yang bisa kita gunakan? Kalau tadi social license to operate adalah untuk melihat bagaimana penerimaan kita terhadap stakeholder, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan pendekatan community development. Baik itu lewat program-program yang sifatnya community engagement, education and culture, job creation and skill development, dan lain sebagainya. Jadi ini bentuknya beragam, tapi biasanya tidak lepas dari pendampingan, pemberdayaan, kemudian juga capacity building, dan lain sebagainya. Next, nah ini satu framework yang saya pikir sangat cukup mendasar ya, kalau kita bicara terkait dengan community terutama. Kalau dua tadi bicara terkait dengan bagaimana penerimaan kita terhadap stakeholder, kemudian intervensi apa yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya kita bicara bagaimana kemudian kita punya kontribusi terhadap masyarakat dalam konteks community development. Di sini ditunjukkan bahwa dalam suatu komunitas itu mereka punya berbagai macam aset atau potensi, baik itu yang sifatnya human, natural capital, financial capital, physical capital, maupun social capital. Lalu siapa yang menjadi sasaran utama? Di dalam framework ini juga dijelaskan bahwa kemudian kita juga perlu melihat aspek vulnerability. Jadi kelompok yang paling rentan itulah yang sebetulnya dalam konteks hubungan terhadap komunitas dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas. Lalu kemudian capital asset inilah yang kemudian dioptimalkan menjadi bagian dari kegiatan community development. Next. Nah, ini detail daripada aset komunitas, baik itu social capital, mungkin berkaitan dengan bagaimana hubungan satu dengan yang lain, bagaimana kemudian adanya budaya gotong royong dan lain sebagainya. Human capital kita lihat bagaimana kualitas health, education. Kemudian natural capital itu berkaitan dengan water resource, forest, biodiversity, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dilihat, jadi misalnya dalam satu desa di wilayah operasi Bapak Ibu semua itu bisa kita lihat apakah
dalam konteks profil komunitasnya itu lebih besar kecenderungannya potensi fisiknya, potensi alamnya, atau misalnya potensi modal sosialnya. Dan itu akan menjadi baseline dalam intervensi terhadap komunitas. Nah, salah satu yang juga bisa digunakan sebagai intervensi adalah melakukan program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi sosial. Modelnya bisa macam-macam, bisa inovasi di dalam manajemen organisasi, social entrepreneurship, kemudian juga model-model terbaru dalam empowerment and capacity building. Lalu kemudian satu pendekatan yang juga bisa kita gunakan, tadi banyak sekali yang disampaikan, Bu Reski juga menyampaikan tukar sampah mendapatkan pulsa ya Bu ya. Nah itu sebetulnya salah satu pendekatan yang bisa kita sebut sebagai creating shared value, di mana kita bisa menciptakan suatu nilai ekonomi baru dengan kemudian di waktu yang sama kita bisa addressing masalah baik itu sosial maupun lingkungan. Nah itu dalam rangka sebetulnya kita mendorong yang disebut sebagai smart corporation. Apa yang disebut sebagai smart corporation? Dari suatu inisiatif sustainability yang dilakukan itu optimum dari sisi corporate benefit, tetapi juga high dari sisi social benefit. Banyak sekali dari evaluasi kita bersama begitu ya, perusahaannya mungkin sangat punya concern terhadap tanggung jawab sosial begitu ya, tapi corporate benefitnya rendah, maka dia mungkin hanya disebut sebagai good corporation. Atau ini agak ada tulisan yang salah nih. Atau yang misalnya social benefitnya rendah tapi corporate benefitnya tinggi, maka disebut sebagai selfish corporation dan seterusnya. Nah, dalam menyusun creating short value strategy ini sebetulnya cukup sederhana. Kita perlu melihat 3 hal. Yang pertama adalah selalu adanya social needs atau kebutuhan sosial di masyarakat. Yang kedua ada business opportunity di sana. Makanya tadi kalau Indosat punya program tukar sampah kemudian ditukar dengan pulsa, tentu di situ ada business opportunity di sana. Dan yang ketiga, nah ini yang tadi juga dilakukan sesuai dengan corporate asset dan expertise masing-masing perusahaan. Sehingga inisiatif sustainability-nya tidak keluar di luar dari expertise dan juga aset yang dimiliki oleh perusahaan. Prosesnya kira-kira seperti ini, mulai dari identify social issue dan targetnya, kemudian membuat studi kasus bisnis modelnya, track progresnya, sampai jangan lupa dilakukan pengukuran dampak. Nah ini salah satu model pengukuran dampak yang bisa dilakukan. Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah familiar dengan social return on investment. Jadi setiap intervensi sustainability khususnya untuk komunitas itu bisa dihitung social return on investment untuk kita bisa tahu seberapa besar dampak yang bisa kita timbulkan dari intervensi program yang kita laksanakan. Nah ini sedikit highlight dari beberapa, jadi dari beberapa intervensi yang dilakukan dalam hal meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Kami juga menciptakan beberapa aplikasi yang sifatnya managing dan monitoring corporate social performance gitu ya. Di situ ada informasi terkait dengan program management, activity management, GIS analitiknya dan lain sebagainya. Nah ini satu fitur untuk manajemen stakeholder. Jadi bagaimana stakeholder mapping dan juga posisi stakeholder dalam setiap aktivitasnya yang mempengaruhi bisnis itu secara real time juga bisa terpantau dalam salah satu fitur di kami. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan project management, kemudian social mapping. Ini juga salah satu intervensi yang bisa kita lakukan dalam konteks intervensi terhadap community dan S di dalam ESG, baik itu sifatnya community mapping, community resource monitoring, sampai community trends dashboard. Terutama ini untuk menunjukkan bagaimana tren peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ketika adanya suatu perusahaan di sana, adanya suatu pabrik di sana. Nah, kita bisa pantau secara real time dengan beberapa informasi tersebut. Kemudian berkaitan dengan impact measurement. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja sosial, dan itu bisa dibantu dengan digitalisasi. Dan jangan lupa bahwa kalau kita bicara ESG, it's not about environmental issue. Ada social issue, ada governance, dan mudah-mudahan ini bisa dielaborasi secara seimbang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya.